Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Noval Noveldo absen 18, Muhammad Faiz absen 17, Muhammad Razin Hilmi absen 19, Diah Ayu Permata absen 7, Gazita Mezara absen 10, ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Bisa kita lihat, di sini terdapat peta konsep sistem pencernaan pada manusia. Pada kali ini, kita akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Zat makanan disebut juga biomolekul karena merupakan senyawa atau molekul kimia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan baik. Bio yaitu hidup dan molekul yaitu senyawa. Zat makanan tersebut dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Saluran pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan yaitu organ tubuh yang menghasilkan getah tertentu. Kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Di dalam sistem pencernaan pada manusia, terdapat 24 bagian. Yang pertama kelenjar ludah, yang kedua parotis, yang ketiga submandibularis atau bawah rahang, yang keempat sublingualis atau bawah lidah, yang kelima rongga mulut, yang keenam amandel, yang ketujuh lidah, yang kedelapan esofagus, yang kesembilan pankreas, yang ke-10 lambung, yang ke-11 saluran pankreas, yang ke-12 hati, yang ke-13 kantung empedu, yang ke-14 duodenum, yang ke-15 saluran empedu, yang ke-16 kolon, yang ke-17 kolon transversum, yang ke-18 kolon ascendens, yang ke-19 kolon descendens, yang ke-20 ileum, yang ke-21 cecum, yang ke-22 appendix atau umbai cacing, yang ke-23 rectum atau poros usus, dan yang terakhir anus. Proses pencernaan makanan. Yang pertama, di mulut. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi termasuk dalam pencernaan mekanik. Bisa kita lihat di bawah sini ada rumus susunan gigi untuk orang dewasa dan anak-anak. Selanjutnya, fungsi dan struktur gigi. Akar adalah bagian tertanam dalam rahang. Ini jangkar gigi dalam soketnya tulang dan biasanya tidak terlihat. Enamel, lapisan luar yang keras dari mahkota. Enamel adalah zat yang paling sulit dalam tubuh. Dentin. Dentin tidak sekeras enamel, membentuk sebagian besar gigi dan bisa sensitif jika perlindungan enamel hilang. Pulp. Jaringan lunak yang berisi darah dan saraf pasokan untuk gigi. Pulp memanjang dari mahkota ke ujung akar. Sementum lapisan jaringan tulang seperti menutupi akar. Hal ini tidak sesulit enamel. B. Lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengecap atau merasakan makanan, membantu menempatkan makanan sehingga mudah dikunyah, dan membantu mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. C. Kelenjar ludah. Fungsinya untuk menghasilkan air liur. 3 kelenjar air ludah, yaitu kelenjar parotis, letaknya dekat telinga. Kelenjar submaxillaris, letaknya berada di bawah rahang atas. Dan kelenjar sublingualis, letaknya di bawah lidah. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk mensekresi saliva atau ludah. Di dalam rongga mulut terdapat 3 kelenjar ludah. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase,
dan zat antibakteri. Enzim petialin berfungsi untuk mencerna zat tepung menjadi gula atau maltose. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Bisa kita lihat di sini ada gambar letak-letak dari 3 kelenjar ludahnya. Lidah, rasa manis letak kuncup pengecapnya ujung lidah. Rasa asin letak kuncup pengecapnya samping lidah pada bagian ujung. Rasa asam letak kuncup pengecapnya samping lidah pada bagian pangkal. Rasa pahit letak kuncup pengecapnya pangkal lidah. Faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring berbentuk seperti tabung corong, terletak di belakang rongga hidung dan mulut, dan tersusun dari otot rangka. Esofagus. Esofagus merupakan tabung muskular dari laring-ofaring ke orifisium kardiak lambung, terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung dan memiliki panjang 20-25 cm. Dinding terdiri dari 4 lapis, yaitu lapisan jaringan ikat yang renggang, lapisan otot yang terdiri dari 2 lapis rabut otot atau silkula dan longitudinal, 1 buah lap submukosa dan paling dalam selaput lendir atau mukosa. Proses menelan dilakukan setelah mengunyah yang terdiri dari gerakan membentuk makanan bolus dengan bantuan lidah dan pipi. Kemudian pada faring palatum lunak, naik turun menutup nares posterio otot konstriktor faring dan mendorong makanan ke esofagus. Makanan masuk ke esofagus dengan kerja peristalik. Kerja peristalik adalah gerak meremas-remas dan bergelombang yang tidak disadari sehingga makanan terdorong ke bagian lambung. Zat makanan dalam esofagus tidak mengalami proses pencernaan. Lambung. Kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan, sehingga mekanik yang melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan menyentuh dinding lambung dan akan mengeluarkan hormon gastrin. Hormon gastrin terbawa aliran darah dan merangsang dinding lambung untuk menghasilkan asam lambung atau HCl. HCl berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan mengaktifkan porenin menjadi renin. Renin di sini akan berfungsi mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI dan hanya dimiliki oleh bayi. Pada lambung juga dihasilkan senyawa kimia enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. HCl juga berfungsi sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Di dalam lambung dihasilkan ion-ion anorganik seperti Na, Mg, K, fosfat, dan sulfat. Usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, ileum. Usus halus memiliki panjang 5,5 sampai 8 meter, di mana panjang duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum 7 meter, dan ileum kurang lebih 1 meter.
Usus 12 jari merupakan muara saluran yang berasal dari hati yaki, ductus coleodochus, dan yang berasal pankreas, yakni ductus pancreaticus. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan organ terpenting dan bagian terpendek dari usus kecil. Secara fungsional, sangat penting karena sebagian besar dari pencernaan kimia terjadi di sini. Panjangnya bervariasi dari 10 sampai 15 meter. Jejunum adalah bagian kedua dari usus halus Anda. Terletak antara duodenum dan ileum. Rata-rata panjang dalam manusia dewasa adalah sekitar 8,4 kaki atau 2,5 meter. Ileum merupakan bagian akhir dari usus halus. Di satu sisi terhubung dengan jejunum, sedangkan di sisi lain membuat koneksi dengan usus melalui katup ileokekal. Pada manusia dewasa, panjang ileum bervariasi dari 7 sampai 14 meter. Usus besar. Usus besar, panjang usus besar yaitu 1500 cm. Sisa makanan yang telah mengalami pembusukan akan menjadi feses dan feses atau tinja. Feses atau tinja terdiri atas bahan makanan atau sisa makanan yang tidak sempat dicernakan, bakteri yang sudah mati, serta gas berupa NH dan HS. Selain itu, feses juga mengandung sel-sel epitel khusus yang mengelupas dan pigmen empedu yang berwarna kuning coklat. Feses akan keluar dari usus melalui anus yang dinamakan defekasi. Rektum atau anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada appendicitis. Gangguan ini disebut juga radang usus buntu. Gangguan ini terjadi pada umbai cacing atau appendix. Umbai cacing mengalami peradangan akibat infeksi oleh bakteri. Yang kedua ada diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya, feses menjadi encer. 3. Konstipasi. Konstipasi atau sembelit terjadi akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayuran atau buah-buahan. 4. Mah. Gangguan ini dapat terjadi karena produksi asam lambung berlebih. Gejala dari gangguan ini yaitu terasa mual dan perih pada lambung. Untuk menghindari gangguan tersebut, dapat dilakukan dengan pola makan yang teratur dan tepat waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.